Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang penerbitan sertifikat pertama kali melalui pengakuan atau penegasan hak yang terdapat pada Kementerian ATR BPN, mulai dari informasi kegiatan, syaratnya, biayanya, dan perjalanan berkas dari awal sampai selesai, tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Teman-teman, Sobat ATR BPN, tahukah Anda layanan penerbitan sertifikat pertama kali dari yang belum ada sertifikat menjadi ada sertifikatnya atau memperoleh haknya yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN saat ini ya, melalui satuan kerja baik di kantor pertanahan ataupun di Kanwil BPN dilakukan dengan 3 metode, yaitu pendaftaran tanah pertama kali konversi. Yang kedua, pendaftaran tanah pertama kali pengakuan atau penegasan hak. Yang ketiga, pendaftaran tanah pertama kali melalui pemberian hak. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan ataupun penegasan hak. Kita mulai ya. Teman-teman, pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan atau penegasan hak ya. Di sini informasi kegiatannya saya sampaikan ya, yaitu layanan ini masuk dalam kelompok pelayanan pendaftaran pertama kali, di mana durasinya yaitu 98 hari, dan di sini merupakan kewenangan Kantah ya. Terus operasi spasial atau pengguna spasialnya itu melalui NPG atau New Parcel Generation, artinya persil generasi baru dari yang belum punya hak menjadi sudah ada haknya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai persyaratan dalam permohonan penerbitan sertifikat pertama kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mengisi formulir permohonan yang disediakan di kantor pertanahan, mulai dari mengisi data diri pemohon, luas bidang tanahnya, penggunaan tanahnya seperti apa, riwayat perolehannya seperti apa, dan teman-teman mengisi pernyataan-pernyataan yang dibuat atau dibutuhkan, mulai dari pernyataan penguasaan fisik, tidak dalam sengketa, bukan merupakan aset pemerintah, bukan masuk dalam kawasan hutan ataupun PIPIP. Yang kedua, yaitu menyertakan bukti alas hak atau dasar perolehan tanahnya seperti apa. Nah, di sini karena melalui pengakuan ataupun penegasan hak ya, alat bukti ini dijelaskan dalam Pasal 76 PMNA nomor 3 tahun 97 ya. Misalnya alas haknya bisa petuk atau pajak bumi, land rente, girik, pipil, kekitir ya. Mungkin bisa juga letter C, letter D, petok, fair funding Indonesia, akta jual beli ataupun alat bukti tertulis lainnya. Jadi di mana-mana alat bukti tertulis ini namanya beda. Nah, tergantung daerahnya di mana alat hak ini
memiliki kadar kebenaran yang cukup. Lalu yang ketiga yaitu surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Lalu berikutnya melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Ingat, KTP-nya sudah KTP elektronik. Lalu yang kelima, menyertakan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Nah, berikutnya juga bukti setoran pajak. Nah, mungkin kena BPHTB ya, ataupun yang berikutnya dokumen pendukung lainnya. Nah, teman-teman, setelah kita membahas mengenai persyaratannya, di sini saya menjelaskan tentang biayanya atau tarifnya seperti apa. Nah, di dalam aplikasi KKP ya dijelaskan bahwa permohonan pertama kali melalui pengakuan penegasan hak. Nah, di sini terdapat biaya-biaya yang harus dibayarkan. Misalnya biaya kutipan surat ukur 100.000 ya, biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Nah, ini biayanya dihitung dengan harga satuan biaya khusus. Terus biaya pemeriksaan tanah. Nah, ini juga sama, dihitung dengan harga satuan biaya khusus. Lalu pelayanan pendaftaran tanahnya 50.000 ya. Nah, teman-teman bisa melakukan simulasi biaya ini dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku ya. Di situ teman-teman bisa masuk di aplikasi lalu mencari ya fitur biaya dan memulai simulasi biayanya. Misalnya teman-teman bisa memasukkan luas bidang tanahnya itu berapa meter persegi, penggunaan tanahnya seperti apa, misalnya digunakan untuk rumah berarti non pertanian, kalau kebun berarti pertanian. Lalu teman-teman memilih provinsinya di mana, karena harga satuan biaya khusus ya HSBKU ini berbeda tiap provinsi. Lalu teman-teman bisa menghitung biaya dalam aplikasi ini, di mana di situ diinformasikan biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanahnya, terus biaya pendaftarannya berapa. Nah, teman-teman ya, di sini juga selain biaya PNBP yang disetor ke negara ya, di sini saya juga sampaikan bahwa ada biaya-biaya lainnya, di mana di sini diatur dalam PP 128 tahun 2013 ya, tahun 2013 mengenai PNBP yang berlaku di Kementerian APR BPN. Dalam pasal 21 dijelaskan bahwa tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ya tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi atau TAK, di mana biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dibebankan kepada pemohon atau wajib bayar. Oke, next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih alur perjalanan berkasnya. Nah, berkasnya melewati tahapan-tahapan berapa ya, berapa tahap, melalui mejanya siapa ya. Di sini saya akan jelaskan. Nah, yang pertama yaitu di tahap loket layanan dan pendaftaran tanah atau di front office. Nah, teman-teman, di sini ketika teman-teman melakukan permohonan penerbitan sertifikat pertama kali, yang pertama dituju adalah loket layanan dan loket pembayaran. Ya, teman-teman masuk ke loket pelayanan. Setelah berkas teman-teman semua telah diperiksa, diverifikasi oleh petugas loket, oleh verifikator berkas, dan dianggap cukup dan dianggap bisa untuk didaftar, maka
berkas teman-teman akan didaftar melalui aplikasi KKP. Lalu teman-teman semua pemohon akan diberikan surat tanda terima dokumen. Nah, setelah itu teman-teman masuk di loket pembayaran ya. Nah, di loket pembayaran petugas loket pembayaran akan melakukan pembukuan daftar isian 305, 306, daftar isian 302, permohonan pekerjaan pengukuran, dan daftar isian 301, di mana di loket pembayaran Anda akan diberikan surat perintah setor ya, SPS, dan setelah menerima surat perintah setor tersebut diharapkan teman-teman membayarkan biaya PNBP tersebut dengan melihat kode billing yang tersedia dalam SPS, dibayarkan melalui bank ya, secara online ya. Teman-teman bisa menggunakan EDC ataupun bisa menggunakan M-Banking ataupun langsung ke bank ya. Ingat, jangan lebih dari 3 hari ya. Kalau lewat 3 hari harus di refresh kembali di loket pembayaran. Nah, setelah teman-teman menyerahkan berkas, didaftar di loket pendaftaran, telah membayar administrasi ya, SPS, dan menerima STTD dan SPS ya. STTD dan SPS tersebut harap disimpan ya, harap disimpan. Kenapa? Di situ teman-teman dapat melihat nomor berkasnya berapa ya, ada barcode-nya yang bermanfaat ketika teman-teman melakukan tracking berkas Anda, tentunya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Oke, next, tahapan kedua setelah di loket pendaftaran dan pembayaran di front office, berkas Anda masuk di back office, di mana di dalam back office ini akan dilakukan kegiatan administrasi di bagian survei, pengukuran, dan pemetaan. Nah, perjalanannya berkas Anda masuk ke pelaksana kelompok substansi pengukuran dan pemetaan kadastral, di mana pelaksana tersebut akan melakukan cek dokumen. Setelah dicek lengkap, akan dijalankan aplikasinya ya, diklik, cek, oke, lalu dikirim ke koordinator kelompok substansi pengukuran dan pemetaan kadastral. Nah, koordinator setelah menerima berkas akan menentukan tanggal pengukurannya, akan menunjuk koordinator pengukuran dan petugas ukurnya. Nah, setelah ditentukan tanggal ukur, koordinator dan petugas ukur telah ditentukan, berkas akan kembali lagi ke pelaksana kelompok substansi pengukuran dan pemetaan kadastral. Di sini pelaksana membuat surat tugas pengukuran ya, mencetak surat tugas pengukuran dan tentunya membuat nomor gambar ukur ya, membooking nomor gambar ukur. Nah, setelah itu berkas masuk ke koordinator kembali, di mana koordinator kelompok substansi pengukuran dan pemetaan kadastral ya, melihat surat tugas ya, mengecek surat tugas, memeriksa, lalu dikirim ke kepala seksi survei dan pemetaan. Nah, berkas di sini diperiksa kembali ya, kemudian kepala seksi survei dan pemetaan melakukan persetujuan surat tugas pengukuran, menandatangani surat tugas pengukuran, sehingga petugas ukur telah mendapatkan izin untuk melakukan tugas pengukuran bidang tanah. Nah, setelah surat tugas disetujui oleh kepala seksi survei dan pemetaan, berkas masuk ke petugas ukur ya. Berkas masuk ke petugas ukur. Nah, di sini biasanya akan sedikit tertahan ya. Kenapa? Karena petugas ukur harus melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran di lapangan, di mana sebelum turun lapang, petugas ukur akan melakukan
telaah teknis, melakukan analisis ya, analisis risiko, rencana mitigasi ya terhadap bidang tanah yang akan diukur. Karena saat ini sudah banyak bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat dan ternyata belum terpetakan secara digital, sehingga petugas ukur akan melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu. Setelah persiapannya oke, yakin untuk turun ke lapangan, petugas ukur akan menghubungi pemohon dan menyampaikan kepada pemohon ya tentang akan dilakukan kegiatan pengukuran, di mana petugas ukur menyampaikan pemohon untuk memasang tanda batas bidang tanah, terus menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan ketika dilakukan pengukuran, sehingga asas kontradiktur delimitasi terpenuhi. Setelah semuanya terpenuhi, petugas ukur akan mengambil data fisik ya di lapangan, melakukan kegiatan pengukuran dengan mengambil data-data yang diperlukan, apakah itu berupa data jarak, sudut, ataupun titik koordinat, dan mencantumkan data tersebut dalam gambar ukur atau fileware. Nah, teman-teman, setelah petugas ukur mengambil data lapang, menyelesaikan pekerjaan lapangan, ya, di sini petugas ukur kembali ke kantor, di mana masih ada tugas dalam sistem, ya, tugas back office petugas ukur, yaitu mengentry data, ya, mengentry data pekerjaan pengukuran, mulai dari melakukan input tanggal selesai pengukuran, terus memasukkan batas bidang tanah dalam aplikasi. Tentunya dimasukkan semuanya, batas sebelah utara, ya, timur, selatan, dan barat. Setelah selesai, berkas tersebut dikirim ke petugas pemetaan, ya. Berkas fisiknya diserahkan ke petugas pemetaan, di KKP-nya juga sudah diklik dikirim ke petugas pemetaan. Nah, petugas pemetaan setelah menerima data hasil pengukuran, gambar ukur yang dikerjakan oleh petugas ukur, petugas pemetaan melakukan proses penggambaran atau pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukur dalam aplikasi spasial, ya, GeoKKP. Setelah bidang tanah digambar, petugas ukur melakukan proses spasial, ya, new parcel generation, membuat peta bidang tanah, dan tentunya melakukan pemetaan surat ukur. Nah, setelah petugas pemetaan menyelesaikan pekerjaannya, berkas masuk kepada pelaksana kelompok substansi pengukuran dan pemetaan kadastral. Ini kegiatan back office di seksi teknis, ya, seksi survei pengukuran dan pemetaan. Di sini pelaksana melakukan pembuatan surat ukur dalam aplikasi, ya. Setelah itu dilakukan entry data surat ukur, ya. Atribut-atributnya di entry, diselesaikan dalam aplikasi. Kemudian berkas diklik dan dikirim ke koordinator kelompok substansi pengukuran dan pemetaan kadastral, di mana koordinator melakukan persetujuan surat ukur, ya, dan juga memeriksa gambar ukur dari petugas ukur, apakah gambar ukurnya ini sudah memenuhi kaidah teknis, yaitu dapat digambar atau dipetakan, ya, dapat dihitung luasnya, dan dapat direkonstruksi kembali ke lapangan. Setelah semua syarat terpenuhi, surat ukur juga telah disetujui oleh koordinator, berkas tersebut dikirim ke kepala seksi survei dan pemetaan, di mana kepala seksi melakukan penyelesaian pekerjaan pengukuran dan pemetaan atau daftar isian 307 dan persetujuan surat ukurnya, ya. Di sini surat ukur disetujui,
ya. Kemudian berkas tersebut kembali ke pelaksana kelompok substansi pengukuran dan pemetaan. Di sini tugas administrasi ya dan pekerjaan survei, pengukuran dan pemetaan telah selesai. Pelaksana kelompok substansi mengirim berkas tersebut ke bagian penyelesaian administrasi di pendaftaran hak ya, bagian seksi PHP. Nah, berkas masuk ke tim panitia atau tim peneliti tanah. Kemudian tim tersebut membuat surat undangan anggota panitia. Setelah itu berkas masuk ke ketua panitia. Ketua panitia menyetujui surat undangan anggota panitia tersebut. Lalu berkas dikirim ke tim panitia atau tim peneliti tanah. Nah, di sini teman-teman, tim panitia atau tim peneliti tanah membuat risalah panitia pemeriksaan tanah. Ya, setelah risalahnya dibuat, berkas tersebut masuk ke ketua panitia atau ketua peneliti tanah. Ya, ini masuk ke biasanya kepala seksi PHP. Ya, masuk ke ketua memeriksa risalah pemeriksaan tanah. Setelah diperiksa benar, ya, oke, ketua panitia menyetujui risalah panitia pemeriksa tanah ya F1409. Nah, setelah disetujui berkas tersebut ya, fisik disetujui, aplikasi juga disetujui, dikirim ke pelaksana kelompok substansi pendaftaran tanah dan ruang ya, tanah komunal dan hubungan kelembagaan ya. Di sini di pelaksana kelompok substansinya di PHP ya, kalau di kantor pertanahan. Kemudian dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis ya, akan dilakukan pengumuman data fisik, terus dilakukan input calon pemilik ya, persilnya di input. Setelah itu berkas masuk ke koordinator kelompok substansi di PHP, di mana koordinator melakukan persetujuan dokumen penelitian data yuridis dan penetapan batas, persetujuan dokumen pengumuman data fisik dan data yuridis, persetujuan dokumen lampiran pengumuman. Terus berkas tersebut masuk ke kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran ya, kepala seksi PHP. Di sini tugasnya sama, yaitu melakukan persetujuan dokumen pengumuman data fisik dan data yuridis, kemudian persetujuan dokumen lampiran pengumuman, dan persetujuan dokumen penelitian data yuridis dan penetapan batas. Kemudian berkas tersebut dikirim ke kepala kantor ya, dikirim ke kepala kantor, aplikasinya juga kepala kantor tugasnya juga sama, melakukan persetujuan dokumen lampiran pengumuman DI 201C, persetujuan dokumen penelitian data yuridis dan penetapan batas, persetujuan dokumen pengumuman data fisik dan data yuridis. Setelah dokumen-dokumen tersebut disetujui ya, selanjutnya berkas masuk di petugas kontrol pengumuman. Nah, di sini dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridisnya ya, di mana berapa lama sih pengumuman ya dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan atau penegasan hak ini. Nah, di sini saya jelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 ya, yang terbaru tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Dalam pasal 88 dijelaskan pengumuman data fisik dan data yuridis ya dilakukan selama 14 hari untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik ya, 14 hari kalender. Lalu diumumkan selama 30 hari kalender untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik. Ya, kebetulan yang saya jelaskan dalam video ini bukan sistematis tetapi sporadik. Jadi lama pengumumannya yaitu
30 hari kalender, di mana pengumuman ya dapat dilakukan melalui website yang disediakan oleh kementerian. Nah, tadi sudah dilakukan pengumuman oleh petugas kontrol pengumuman ya. Berikutnya masuk di pelaksana kelompok substansi pendaftaran tanah dan ruang ya di seksi PHP ya. Setelah pengumuman berakhir, diklik selesai, dibuatlah berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis ya. Di sini kita anggap tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang menggugat. Nah, setelah dibuat berita acara, masuk berkas tersebut ke koordinator kelompok substansi pendaftaran tanah dan ruang, tanah komunal dan hubungan kelembagaan ya. Terlalu panjang namanya di sini. Kalau di kantor pertanahan ya ini koordinator kelompok di seksi PHP ya. Koordinator melakukan persetujuan dokumen berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis daftar isian 202. Lalu berkas tersebut masuk ke kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran PHP, di mana tugasnya sama ya, melakukan persetujuan dokumen berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis DI 202. Lalu berkas tersebut masuk ke kepala kantor pertanahan. Tugasnya sama, melakukan persetujuan dokumen berita acara pengesahan pengumuman tersebut. Nah, setelah itu berkas masuk ke pelaksana kelompok substansi ya di seksi PHP. Setelah pengumuman tentunya berkas tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan buku tanah hak atas tanah atau daftar isian 205. Lalu setelah dibuat, nomornya ada registrasinya, nomor hak milik berapa, diinput data buku tanah tersebut, diinput, dilengkapi ya. Di sini pelaksana yang melengkapi. Setelah selesai, masuk ke koordinator kelompok substansi pendaftaran tanah ya di seksi PHP, di mana koordinator melakukan persetujuan buku tanah hak atas tanah ya, tentunya diperiksa dulu, melakukan penetapan hak atas tanah dan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah. Kemudian berkas tersebut kembali masuk ke kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran kasih PHP. Di sini tugasnya juga sama, melakukan persetujuan buku tanah, penetapan hak atas tanah dan penyelesaian pekerjaan di kasih PHP. Lalu berkas tersebut masuk ke kepala kantor pertanahan, di mana kepala kantor juga melakukan persetujuan buku tanah ya, sudah ada nomor haknya, persetujuan surat ukurnya juga disetujui, penetapan hak atas tanah dan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah ya, sudah ada DI 208 dan DI 307-nya. Nah, setelah itu secara administrasi berkas permohonan ya sudah lengkap, masuk ke pelaksana kelompok substansi di seksi PHP, di mana di sini dilakukan cek berkas, kemudian berkas tersebut dikirim di loket penyerahan hasil atau di front office ya. Berkas permohonan teman-teman semua dari awal dilakukan loket permohonan ya, pembayaran, lalu masuk ke back office, pengukuran back office seksi PHP ya, pengumuman, persetujuan, dan ternyata sudah masuk ke loket pelayanan penyerahan, di mana pemohon dapat mengambil produknya yaitu sertifikat hak atas tanah, lalu dilakukan cetak tanda terima hasil pekerjaan DI 301A. Nah, teman-teman, itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai layanan pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan ataupun penegasan hak, di mana tanahnya ini merupakan tanah bekas milik adat dan dilakukan di biasanya di Pulau Jawa ya. Kebetulan
saya bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kendari, di mana permohonan sertifikat pertama kali dilakukan dengan metode permohonan SK hak milik perorangan ya, melalui pemberian hak. Nah, ini nanti insya Allah akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.